Halo programmers, Art di sini. Kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang menggunakan prinsip solid dan menggunakan pattern singleton. Nah, di mana aplikasi ini kita mengambil fitur CRUD, create, read, update, and delete. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas library CRUD menggunakan prinsip solid. Jadi penggunaan prinsip solid ini untuk memudahkan maintenance dari program CRUD yang kami buat. Jadi solid sendiri memiliki makna tersendiri yang mewakili masing-masing huruf. Yang pertama ada S, kemudian O, L, I, dan D. Pada kasus ini kami hanya menggunakan prinsip yang pertama, yaitu S atau Single Responsibility Principle. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke kode programnya. Di sini terdapat kelas model toko buku yang di dalamnya terdapat beberapa function yang memiliki tugas masing-masing. Di antaranya terdapat public function insert data. Nah, untuk function ini berfungsi untuk menambahkan data. Kemudian ada public function update data. Jadi function ini digunakan untuk mengupdate data dari database. Nah, kemudian terdapat juga public function edit data. Jadi function ini digunakan untuk mengedit data yang terdapat di dalam database. Kemudian terdapat juga untuk public function delete data. Jadi ini digunakan untuk menghapus data yang ada di dalam database. Nah, kemudian yang terakhir terdapat public function get toko buku. Ini digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam database. Nah, untuk CRUD-nya sendiri kami menggunakan Coordinator sebagai framework-nya dan menghubungkannya ke database MySQL. Desain pattern sendiri memiliki berbagai jenis, namun kali ini kami menggunakan singleton pattern, di mana singleton pattern membatasi sebuah objek untuk membuat sebuah kelas dan memastikan hanya satu objek yang dapat berjalan pada virtual machine. Nah, karena di sini kami menggunakan coordinator sehingga single pattern dari coordinator sendiri berbeda daripada biasanya. Untuk PHP sendiri biasanya menggunakan instance yaitu return class name instance, namun pada coordinator sendiri berbeda. Nah, langsung saja kita ke kode programnya. Di sini kami memiliki sebuah kelas CRUD yang terhubung ke controller dari coordinator sendiri. Nah, bisa dilihat untuk coordinator, cara menghubungkannya yaitu dengan menggunakan kode program yaitu this.load_view dan menghubungkannya ke kelas insert toko buku yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu terdapat pada function insert toko buku. Begitupun dengan function buku akan dihubungkan ke function model get toko buku, dan begitupun selanjutnya. Di sini juga terdapat public function tambah toko buku, dan untuk menghubungkannya menggunakan this model toko buku insert data. Oke, di sini saya melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya, di mana saya akan membahas tentang hasil akhir dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu kita buka browser. Kita sudah menyalakan exam untuk menyambungkan database dengan database MySQL. Oke, kita buka dulu. Aplikasi ini kita mengambil tema tentang toko buku, di mana pada halaman pertama kita dapat menginsert data buku. Misalnya taruh judul, ada perkembangan bumi, penerbitnya yaitu ARI, genrenya misalnya meditasi, harganya misal 250.000. Lalu kita simpan. Nah, setelah disimpan akan diperlihatkan buku-buku yang telah tersimpan ke database kita.
mana terdapat beberapa daftar buku yang telah disimpan sebelumnya. Di sini matematika cerdas 1A, penerbit buku Trigata Media, genre buku, paket belajar, harga buku 100.000. Nah, hal itu bisa dikatakan fitur untuk gridnya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat fitur untuk update. Nah, kita mengupdate untuk buku yang pertama pada data tersebut. Misal matematika kelas 1A, mana kita bisa ubah yaitu dengan fitur update matematika kelas 2A. Misal harganya 200.000. Kita update datanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa harga buku dengan judul bukunya berubah setelah kita lakukan update. Nah, selanjutnya untuk aplikasi ini kita coba lagi untuk menghapus datanya dengan fitur delete yang telah kita buat pada aplikasi ini. Misal kita akan menghapus data pada daftar 1 yaitu matematika kelas 2A. Akan muncul pop-up atau panel untuk konfirmasi apakah data tersebut akan benar-benar ingin dihapus. Kita klik OK. Nah, maka buku tersebut akan langsung terhapus. Tentunya dengan fitur delete pada aplikasi Krut ini. Nah, itulah hasil akhir dari aplikasi yang telah kita buat, di mana terdapat penambahan data buku, melihat database atau data buku secara keseluruhan, lalu kita bisa juga mengubah atau fitur update pada aplikasi ini, dan kita bisa menghapus data buku dengan fitur delete pada aplikasi ini. Sekian video dari saya dan teman-teman saya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya silahkan ketikkan di kolom komentar, dan juga kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.